Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah engkau, ada satu malam di mana langit terbelah, bumi menjadi saksi, dan alam semesta terdiam menyaksikan perjalanan agung seorang hamba pilihan Allah. Malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, naik menembus 7 lapis langit, melewati batas pandangan malaikat hingga ke Sidratul Muntaha, tempat yang tak terjangkau oleh akal manusia. Sebuah perjalanan yang menggetarkan langit dan bumi. Peristiwa ini terjadi setelah masa kesedihan mendalam. Tahun itu disebut Am al-Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah kehilangan 2 orang terkasih, istrinya Sayyidah Khadijah, penemang hatinya, dan pamannya Abu Thalib, pelindungnya dari kaum Quraisy. Dalam duka yang dalam itulah, Allah menghibur Rasulnya dengan perjalanan yang belum pernah dialami makhluk manapun, Isra wal Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dimulai di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di dekat Ka'bah ketika malaikat Jibril datang membangunkannya. Jibril membawa hewan tunggangan dari syurga bernama buruk, seekor hewan putih lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Langkahnya sejauh mata memandang. Rasulullah menaikinya dan perjalanan malam itu dimulai. Dalam sekejap, beliau sampai di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di sanalah Rasulullah menjadi imam sholat bagi seluruh para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihimussalam. Sebuah penghormatan besar, tanda bahwa beliau adalah penutup para nabi. Setelah itu, Jibril mengajak Rasulullah naik menembus langit demi langit. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam, bapa seluruh manusia. Adam menyambut dengan senyum penuh kasih, wahai anak yang solih dan nabi yang solih. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Yusuf yang wajahnya bersinar seperti cahaya bulan purnama. Di langit keempat, Nabi Idris yang diangkat ke tempat tinggi. Di langit kelima, Nabi Harun yang disambut dengan kasih. Di langit keenam, Nabi Musa yang menangis karena melihat umat Nabi Muhammad akan lebih banyak masuk surga. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang duduk bersandar di Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat. Kemudian Rasulullah dibawa naik ke Sidratul Muntaha, pohon besar di ujung langit, di mana setiap daun dan warna memancarkan cahaya yang tak bisa digambarkan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap yang menutupi ufuk langit. Di sanalah Rasulullah menerima perintah agung, sholat 50 kali dalam sehari semalam. Saat beliau turun dan berjumpa Nabi Musa, Musa berkata, mintalah keringanan kepada Rabb-Mu karena umatmu tidak akan sanggup. Rasulullah pun naik kembali, memohon pengurangan, hingga akhirnya Allah menetapkan 5 waktu dalam sehari, namun pahalanya tetap 50 kali lipat. Subhanallah, rahmat Allah begitu luas bagi umat Nabi Muhammad. Rasulullah juga diperlihatkan syurga dan neraka. Beliau melihat balasan bagi orang-orang beriman dan siksaan bagi mereka yang durhaka. Semua itu menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Setelah itu, beliau kembali ke Mekah dalam sekejap. Subuh hari beliau telah berada di Masjidil Haram. Kaum Quraisy pun terkejut. Ketika beliau menceritakan perjalanan itu, mereka mengejek, bagaimana mungkin engkau pergi ke Palestina dan kembali dalam 1 malam? Namun Allah meneguhkan hati Rasulnya. Dengan izinnya, beliau bisa menggambarkan secara detail Masjidil Aqsa hingga mereka terdiam. Peristiwa ini bukan sekedar mukjizat, tetapi juga tanda kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aku diperlihatkan langit,
syurga, dan neraka pada malam Isra wal Mi'raj. Ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Nawawi menegaskan Mi'raj Rasulullah terjadi dengan ruh dan jasadnya sekaligus, bukan sekedar mimpi. Karena jika hanya ruh, tidak akan menjadi mukjizat. Perjalanan Mi'raj Rasulullah adalah panggilan cinta dari Allah kepada kekasihnya. Ketika dunia menolak beliau, Allah membuka langit untuk menyambutnya. Dan dari langit itulah beliau membawa hadiah terbesar bagi kita, sholat 5 waktu, penghubung antara hamba dan Robnya. Maka setiap kali kita berdiri dalam sholat, ingatlah itu adalah mi'raj bagi kita. Saat dahi menyentuh bumi, sebenarnya hati sedang naik menuju Allah. Itulah makna terdalam dari mi'raj, perjalanan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.